Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Oke, tambah semangat belajarnya pada pagi hari ini. Nanti Ibu bilang selamat pagi, kalian bilang selamat pagi. Pagi, yes, luar biasa. Itu ya, selamat pagi. Pagi. Yes, luar biasa. Oke, kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan ya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan mulai pembelajaran. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak hadir atau masuk semua? Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Nanti misal ada yang izin silahkan chat via WA saja ya. Nanti izinnya alasannya dengan apa ya. Oke, pada pagi hari ini kita kembali lagi pada pembelajaran kimia dengan pembelajaran secara daring ya. Namun dengan pembelajaran secara daring ini tidak menyurutkan semangat kita untuk menuntut ilmu dan terus belajar. Baik, hari ini kita mau belajar tentang apa nih? Minyak bumi, Bu. Oke, minyak bumi ya. Silahkan bukunya dipersiapkan ya. LKS-nya, catatannya. Ambil Ibu share screen dulu. Siap, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang minyak bumi. Sebelumnya kita mengetahui dulu ya, apa saja sih kompetensi dasar dari minyak bumi itu. Kompetensi dasar, nah pastinya ya, yaitu pertama kita menganalisis proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi dan kegunaannya, dan nanti juga kalian menyajikan hasil diskusi gitu ya tentang proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi dan beserta kegunaannya. Selanjutnya apa sih tujuan kita belajar minyak bumi ini? Nah, tujuan pembelajarannya di sini ada 7 poin ya. Secara singkatnya nanti kalian bisa mengetahui dan memahami sejarah tentang minyak bumi dan proses pengolahannya. Kemudian ada komponen-komponen utama penyusun minyak bumi. Kemudian ada proses penyulingan bertingkat, yaitu melalui video dan gambar ya nanti, yaitu distilasi bertingkat. Kemudian ada juga untuk kita menelaah dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. Kemudian ada sedikit terkait konsep aplikasi penggunaan bahan bakar alternatif yang berbasis green chemistry. Langsung saja kita ke materinya ya. Oke, materi minyak bumi. Sebelumnya kita flashback dulu nih. Senyawa hidrokarbon. Apakah kalian masih ingat senyawa hidrokarbon itu apa? Kemarin kita sudah belajar ya. Ada yang mau menjawab nggak nih? Sebutkan nomor absennya. Senyawa yang terdiri dari karbon dan hidrogen. Absen 20. Oke, bagus sekali. Oke, selanjutnya nih contoh senyawa hidrokarbon apa saja sih yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari? Bu. Oh iya, absen berapa ini? Absen 13, Bu. Yaitu ada plastik, kemudian ada gas LPG, serta untuk membuat aspal, Bu. Begitu, Bu. Oke, betul sekali. Semuanya luar biasa ya, masih ingat materi hidrokarbon kemarin bab 1 ya. Nah, hidrokarbon itu senyawa atau komponen kimia ya, organik yang tersusun atas atom karbon C dan hidrogen atau H ya. Nah, untuk contohnya ada banyak di sini. Contohnya ada plastik, gas LPG, ada senyawa yang ada di dalam wortel nih, senyawa karoten. Ada yang mau bertanya nggak sebelum kita lanjut nih? Saya, Bu. Oke, silahkan. Dengan siapa ini? Ali, Bu, absen 13. Oke. Tanya, bagaimana ya, Bu, asal-usul minyak bumi? Kemudian bagaimana prosesnya ya, Bu, agar bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih, Bu. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya tentang kita menuju ke sejarah minyak bumi. Nah, tahukah teman-teman proses terbentuknya minyak bumi? Oke, sebelum Ibu jelaskan, ada yang mau mencoba menjawabnya nggak nih? Saya, Bu. Oke, ini siapa? Kira-kira bagaimana? Novia, Bu, absen 4. Oke, silahkan Mbak Novia. Jadi gini, Bu, minyak bumi itu dihasilkan dari pengeboran di bawah laut dari jasad fosil terdahulu. Dan prosesnya itu dengan beberapa tahap yang sangat kompleks, Bu. Oke, Mbak Novi, terima kasih. Jadi
dari mana minyak bumi itu? Nah, di sini ada gambar apa ini? Ganggang hidup di Danau Tawar. Nah, yang pertama, jadi dari mana minyak bumi itu? Yakni dari hasil pengeboran permukaan bumi hingga mencapai sumbernya. Nah, sumbernya ini dari mana, teman-teman? Tadi ya sudah dijawab oleh Mbak Novi bahwa sumbernya itu dari bahan bakar fosil atau jasa teknik ya dari bawah lautan yang sudah hidup ya jutaan tahun lalu dan mati terendap di bawah laut. Istilahnya dari bahasa Latin petra dan oleum, artinya bahan bakar cair ya, gas dan padatan gitu. Bagaimana sih caranya minyak bumi itu yang berupa cairan hitam yang bisa menghasilkan berbagai produk itu bagaimana sih caranya? Ada yang mau menjawab nggak? Sania, Bu. Oke, dengan Mbak Sania, absen berapa ini Mbak Sania? Absen 20, Bu. Oke, absen 20. Kan? Ya, jadi minyak bumi itu diolah dari jasad fosil. Yang jasad fosilnya itu dari puluhan juta tahun yang lalu, Bu, yang ada di bawah laut seperti itu. Oke, mantap sekali, betul ya, jawabannya hampir betul. Nah, di sini Ibu melengkapi ya, tadi cukup betul. Nah, jadi caranya minyak bumi itu bisa menghasilkan berbagai produk itu didapat dari tadi ya jasad renik, yaitu sisa-sisa organisme di bawah laut ya, seperti tumbuhan, hewan, atau yang sudah tertimbun di dalam dasar laut bersama dengan lumpur-lumpurnya. Nah, di situ sudah mengendap ya, dia akan berubah jadi bintik-bintik dan gelembung minyak gas. Nah, setelah itu terakumulasi pada daerah yang terperangkap atau berupa batuan, dia mengendap nanti. Dan jadilah gas alam atau minyak air yang terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Nah, ini yang akan diproses menjadi produk-produk yang bermanfaat bagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada fotonya di sebelah kiri ada gambar laut. Nah, itu dibor ya dari bawah laut ada jasad-jasad tekniknya. Mungkin yang bagian kanan ini diproses lebih lanjut. Nah, ini yang nanti kita bahas nih. Ya, ini salah satu teorinya, ada teori duplex. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kita lanjut dulu ya. Nah, unity of science maksudnya di sini apa? Nah, di sini ada sebuah ya kaitan minyak bumi dengan Al-Quran, yaitu surah An-Nur ayat 30. Bahwa kaitannya minyak bumi dengan Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 30. Bahwa saat ini pemakaian minyak bumi itu di dunia sangat meningkat ya, sangat tinggi sekali. Kebutuhan terbesarnya itu ada pada di sektor industri sama keperluan rumah tangga ya, teman-teman. Nah, permasalahannya di sini semakin sedikitnya minyak bumi, tapi semakin meledaknya ya kebutuhan terkait minyak bumi tersebut. Ayat tersebut menjelaskan bahwa minyak itu banyak sekali keberkahannya ya, namun jangan sampai kita berbuat yang berlebihan yang membuat minyak bumi tersebut nantinya habis. Nah, karena minyak bumi itu kan termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau dia bersifat tidak terbatas. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita ke komponen utama dari minyak bumi ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang hidrokarbon ya kemarin. Tentunya minyak bumi ini tersusun dari senyawa hidrokarbon, baik itu yang aromatik maupun aldehidik, dan juga ada beberapa unsur lainnya seperti hidrogen, nitrogen, belerang, logam, sikloalkana, dan golongan alkana lainnya. Nah, ini ada elemen tentang presentasinya. Perhatikan ya, untuk yang paling banyak di sini ada karbon. Dia terdiri dari senyawa hidrokarbon. Begitu, kita lanjut. Nah, di sini ada video proses penyulingan bertingkat. Kita lihat dulu ya cara singkatnya. Di sini ada proses penyulingan bertingkat. Kira ini nanti proses apa ya namanya? Saya Bu, destilasi bertingkat Bu. Oke, destilasi bertingkat ya. Ini ada gambarnya. Nah, amati dulu videonya. Dia masuk ini ada suhu 20, 40 sampai yang terjadi 45. Ini ada gambarnya sendiri-sendiri. Sesuai apa ini suhunya ya. Oke. Tadi ya destilasi bertingkat. Oke. Nah, tadi terkait pembentukan
produk minyak bumi ya. Sekarang kita masuk ke fraksi minyak bumi nih. Penyulingan minyak bumi itu kan tadi dilakukan agar minyak mentah ya dari bawah laut tadi bisa digunakan atau dimanfaatkan. Salah satunya untuk bahan bakar ya, bensin misal. Nah, di sini kita akan belajar tentang fraksi minyak bumi. Misalnya tadi ya, kilang penyulingan minyak itu dilakukan agar minyak mentah dapat digunakan, dan teknik yang digunakan tadi distilasi bertingkat. Nah, ini manfaatnya untuk bahan bakar seperti BBM. Nah, tadi sudah ada ya, dia diproses kemudian digolongkan menurut titik didihnya dan juga jumlah asam ceng. Tadi yang paling besar yang mana tadi? Yang titik didihnya yang paling tinggi ya tadi asal. Oke, kita ke dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa saja dampaknya bagi lingkungan? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Silahkan, dengan siapa ini? Mbak Eli, Bu, absen 13. Oke, Mbak Eli, silahkan. Dampaknya itu, Bu, ada global warming. Global warming. Ada yang jawab lain nggak? Saya, Bu. Soalnya asam 20. Dampak yang lainnya itu ada hujan asam, Bu. Hujan asam. Oke, kita lihat ya. Oke, pertama hujan asam ya, benar sekali. Pasti teman-teman sudah tidak asing ya dengan hujan asam ini. Hujan asam disebabkan oleh ya ini sulfur oksida, senyawa kimia dan nitrogen oksida. Pembakaran dari fosil ini menghasilkan berupa asam sulfat dan asam nitrat yang akan membahayakan makhluk hidup di bumi. Kemudian yang kedua di sini ada global warming atau pemanasan global. Nah ya, meningkatnya jumlah penduduk, kemudian meningkatnya kegiatan manusia dan bidang transportasi. Nah, ini yang menimbulkan adanya global warming tersebut dan menjadikan suhu di bumi semakin panas ya. Kemudian yang terakhir nih, menipisnya lapisan ozon. Di sini senyawanya O3. Ozon ini kan dia berperan sebagai penyaring ya sinar ultraviolet matahari ya agar tidak membahayakan makhluk hidup di bumi. Ozon itu semakin tipis, maka dia tidak dapat menyerap sinar ultraviolet tadi. Nah, akhirnya gimana? Banyak kayak penyakit kulit, kanker kulit begitu. Nah, itu yang disebabkan oleh menipisnya lapisan. Konsep green chemistry. Teman pernah nggak sih melihat konsep ini atau baru mendengarnya di kelas ini? Belum pernah, Bu. Belum, Bu. Oke, belum pernah ya. Ibu bahas sedikit ya. Oke, di sini ada gambar hijau-hijau, green chemistry. Oke, nah di sini Ibu sudah jelaskan bahwa konsep green chemistry ini berhubungan dengan hal-hal yang meminimalkan buangan pada sumbernya. Misalnya kayak kita ke lab, kita meminimalkan reaksi atau reaksi katalis gitu ya, reagen dan yang lainnya. Dan kalau di minyak bumi ini kita bisa meminimalisir bahan bakar yang tidak bisa diperbarui ya gitu. Green chemistry-nya sendiri di sini ada 12 prinsip. Nah, ini ya poin penting di sini, design for energy efficiency nomor 6 ini. Mendesain energi ada di sini dalam minyak bumi, energi yang digunakan untuk bahan bakar yang efisien ya. Nah, kita sampai di berdiskusi. Ada 4 kelompok, silahkan dicatat nama-namanya siapa saja. Kalau sudah di screenshot ya, di screenshot dulu. Ini materinya. Sudah ada materi-materi ini. Yang pertama ada aplikasi penggunaan bahan bakar alternatif. Nanti teman-teman bisa mengeksplor lagi tentang minyak bumi itu dan kalian bisa cari lewat internet atau lihat buku ya, sebanyak-banyaknya. Nanti kalian buat PPT dan mempresentasikan di kelas ini ya. Ibu beri waktu nih sampai kira-kira sampai jam berapa? Sampai 8.15 ya. Silahkan nanti berdiskusi. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan soal ini diskusinya? Belum, Bu. Belum ada ya? Tidak ada. Oke, baik. Karena waktunya sudah selesai ya, Ibu minta untuk kelompok 1 dulu nih yang presentasi terkait aplikasi penggunaan bahan bakar alternatif. Oke, Mbak Eli dan kawan-kawannya. Oke, terima kasih Ibu Asna atas kesempatan waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Eli, kemudian ada Rina, Noval, Karin, dan Sinta. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang aplikasi penggunaan bahan bakar alternatif yang berjudul Potensi Limbah Plastik dan Biomes sebagai Sumber Energi Terbarukan dengan Proses Pirolisis. Ya, dimulai dari pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini berisi latar belakang. Kenapa harus sampah plastik yang digunakan sebagai sumber energi alternatif? Seperti kita ketahui bahwa sampah plastik merupakan limbah yang sangat sulit terurai. Di Indonesia sendiri merupakan negara terbesar kedua penyumbang sampah plastik dunia dengan menyumbang sekitar 1,29 juta. Dan berkurangnya ketersediaan bahan bakar yang bersumber dari bahan bakar fosil itu menjadi alasan kenapa sampah plastik bisa digunakan untuk sebagai sumber alternatif. Di sini juga yang menjadi fokus utama sebagai sumber energi alternatif yaitu sampah plastik. Sampah plastik merupakan salah satu alternatif sebagai feedstock bahan bakar cair yang mana dapat berkontribusi sebagai pengganti petroleum. Ya, kita masuk ke biomes. Apa itu biomes? Pemanfaatan biomes sebagai bahan bakar mendapat perhatian yang besar dari para peneliti karena pertimbangan ramah lingkungan, yaitu kandungan belerang dan nitrogen yang rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Hal ini sangat terkait dengan gas emisi berbahaya seperti gas nitros atau NOx dan sulfur dioksida atau SO2. Kemudian untuk limbah plastik sendiri ada beberapa jenisnya. Yang pertama, polyethylene terephthalate atau PET, high density polyethylene atau HDPE, low density polyethylene atau LDPE, serta polypropylene atau PP. Ini sebagai bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau dari kotoran hewan yang utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, serta sedikit kandungan anorganik. Berikut ada sumber dari biomes, ada dari tumbuhan, kemudian ada juga dari kotoran hewan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pirolisis. Jadi, pirolisis merupakan proses degradasi termal tanpa adanya oksigen. Pada proses ini terjadi perengkahan hidrokarbon rantai panjang atau polimer menjadi monomer yang lebih kecil. Nah, jadi kesimpulan yang telah kami diskusikan yaitu proses pirolisis disukai oleh kebanyakan peneliti karena memiliki potensi untuk mengonversi limbah plastik dan biomes menjadi bahan bakar minyak, gas, dan cair. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 1. Kami kembalikan kepada Ibu Asna. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 tadi yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Bagus sekali, ada limbah plastik diolah jadi bahan bakar. Caranya dengan di pirolisis ya tadi. Oke, karena waktunya sudah mau habis ya. Untuk yang mau bertanya terkait diskusinya Mbak Eli dan kelompoknya tadi, silahkan nanti di list pertanyaannya di WA Group dan bisa langsung dijawab ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Nah, ini nanti ada beberapa kuis ya. Ada 10 kuis untuk mengasah saja terkait materi minyak bumi. Nanti Ibu share linknya lewat WA saja. Baik, karena sudah selesai ya waktunya, kita simpulkan bareng-bareng. Minyak bumi bagaimana? Dari jasad renik atau fosil yang tertimbun tadi Bu, dan salah satu prosesnya dengan distilasi bertingkat Bu. Lanjut ke prosesnya tadi. Cara singkatnya saja tadi gimana? Destilasi bertingkat, Bu. Pakai teknik destilasi bertingkat ya? Ya, Bu. Oke, bahan bakar apa saja sih? Ada hujan asam, Bu, terus ada global warming, sama menipisnya lapisan ozon. Oke, terima kasih. Akhiri ya, sebelum Ibu cukupkan, belum ada pertanyaan ya. Kita akhiri dulu. Kita baca hamdalah bersama-sama nih. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, semangat buat semuanya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Oke, Ibu tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Asna.